Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pengantar statistik bisnis. Di sini ada rules atau peraturan yang memang dipahami. Karena perkuliahan kita menggunakan Zoom, bobot kehadiran dan tugas akan digabung. Kehadiran dan tugas menjadi 35%. Dan kehadiran tugas ini tentunya menjadi kewajiban pokok mingguan kita setelah pengamatan materi yang akan saya berikan berupa video dan PDF. Ujian tengah semester bobotnya 30%. Tentunya ujian tengah semester adalah serangkaian evaluasi mengenai pembelajaran kita selama setengah semester atau 7 pertemuan. Selanjutnya ujian akhir semester, yaitu ujian di mana setelah tengah semester, yaitu pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Sebelum kita memasuki apa itu statistik dan pengantar statistika, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada kawan-kawan sekalian. Yang pertama adalah apa itu statistik? Apa kegunaan statistik dalam kajian ilmu? Apa yang Anda ketahui tentang statistik dan kegiatan sehari-hari apa yang menggunakan statistik? Ini menurut Catherine, statistik adalah alat matematika. Statistic is a mathematical tool for a quantitative analysis of data, and such as it serves as the means by which we extract useful information from data. Jadi memang statistik itu adalah alat yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dan memberikan makna terhadap data tersebut sehingga dapat berguna dan memberikan informasi yang jelas terhadap gambaran suatu fenomena atau peristiwa. Selanjutnya, dengan adanya data statistik yang kita amati, apa sih sebenarnya data? Di sini jelaskan bahwa in a computing, data is information that has been translated into a form that is efficient for movement or processing. Jadi data itu adalah hasil perhitungan yang mana data memberikan informasi bahwa informasi tersebut dapat menggambarkan secara efisien mengenai fenomena atau pergerakan atau juga proses dari suatu fenomena. Selanjutnya tipe data. Di sini tipe data yang kita ketahui ada kualitatif, kuantitatif. Kualitatif merupakan data berdasarkan kualitas, yang mana data tersebut terdiri dari nominal dan range. Lalu kuantitatif merupakan data hasil pengukuran, yang mana terdiri dari tipe data continuous dan discrete. Continuous merupakan kumpulan angka-angka yang masih dimungkinkan memiliki bilangan desimal atau pecahan di antara dua bilangan bulatnya yang banyaknya tak terhingga. Biasanya didapat dari proses pengukuran. Jadi data continuous ini memang data hasil pengukuran. Contohnya tinggi badan. Misalkan kita memiliki tinggi badan 175,5 cm, maka berat badan kita 67,75 kg. Contohnya lagi jarak dan kecepatan. Jarak, kecepatan, temperatur merupakan data continuous. Kenapa disebut data continuous? Data tersebut karena 100, misalkan tinggi badan 175 cm, artinya sama dengan 1,75 meter. Lalu data discrete. Discrete ya, yaitu merupakan angka yang tidak memiliki desimal atau pecahan. Jadi bilangannya bulat ya.
di antara dua bilangan bulat. Diperoleh dari hasil menghitung. Tiap objek memiliki satu atau satuan utuh yang tidak memungkinkan untuk terjadinya secara sebagian. Misalnya jumlah rumah 35, jumlah penduduk ada 3.000 jiwa misalkan. Jumlah mobil ada 29 mobil. Nah, itu kan data diskrit. Data tersebut utuh, tidak bisa kita pecah-pecah. Jenis-jenis data ini nantinya akan terkait dengan analisis data statistiknya. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui tipe-tipe data. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data ada data nominal, data ordinal, interval, dan rasio. Keempat jenis data ini memiliki makna yang beda. Yang tadi data nominal ada di tipe data, dia juga masuk ke jenis data. Data nominal yaitu data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Cirinya posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika ya, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya jenis kelamin, pekerjaan. Jenis kelamin misalkan saya kasih nilai 1, pekerjaan saya kasih nilai 0 gitu. Kalau jenis kelamin 1 misalkan laki-laki 1, perempuan 2. Laki-laki dan perempuan itu bisa dijumlah tidak? Tentunya tidak bisa gitu, karena ini disebut sebagai data nominal, hanya pelabelan saja atau kategorisasi. Lalu data ordinal yaitu data berskala ordinal. Data berskala ya. Adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi, klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Posisi tidak sama, tidak serta tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya apa? Kepuasan kerja, motivasi. Data nominal dan data ordinal ini nanti di pertemuan selanjutnya akan dijelaskan bahwa data ini termasuk data non-parametrik atau data kualitatif. Yang mana data-data ini tidak bisa dilakukan parameter ya, tidak bisa diparameter. Kenapa tidak bisa diparameter? Apakah kita bisa menjumlah kepuasan kerja misalkan skala 1 sampai 5. Skala 1 dan 5 itu apakah bisa dijumlah? Nah, itu tidak bisa gitu. Jadi skala 1 sampai 5, kalau misalkan kita pilih 5 artinya misalkan skala per skala ya, nanti akan dijelaskan juga. Per skala itu 1 artinya tidak sangat setuju misalkan. Apakah tidak sangat setuju bisa dijumlahkan dengan sangat setuju? 5 itu sangat setuju. Itu tidak bisa. Nah, ini makanya data disebut sebagai data ordinal. Selanjutnya ada data interval, yang mana data interval ini yaitu berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik yang sudah diketahui yaitu tidak ada kategorisasi, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Jadi data interval ini contohnya temperatur, ya temperatur, sistem kalender, nah itu merupakan data interval. Selanjutnya data rasio, yaitu data berskala, adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antar dua titik sudah diketahui memiliki titik nol absolut. Ciri tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Jadi data interval bisa dilakukan operasi matematika, data rasio bisa dilakukan operasi matematika. Jadi kedua data interval dan rasio bisa dilakukan operasi matematika, artinya bisa dijumlah ya. Contohnya di sini gaji, skor ujian, jumlah buku itu masuk ke dalam data rasio. Lalu lanjut karakteristik of statistik. Yang pertama ada statistical are a range of facts. Jadi data statistik ini memang agregats ya, memiliki karakter sebagai agregat yang menggambarkan fakta. Lalu yang kedua, statistik must be reasonable accurate. Jadi statistik ini harus akurat mengukurnya. Lalu statistik must be a numerical express, ya digambarkan secara numerik atau angka. It must be collected in a systematic manner.
dikumpulkan secara sistematis. Statistics are defined by a number of factors. Jadi bisa juga dilihat hubungan atau pengaruh dari banyak faktor. It should be collected for a predetermined purpose. Jadi bisa juga dikumpulkan berdasarkan tujuannya apa. Lalu kuantitatif data analysis ya. Jadi karena tadi statistik sangat terkaitan dengan data-data angka, ini disebut sebagai quantitative data analysis. Yang pertama ada pembagian statistika. Pembagian statistika ini dikategorikan yang pertama yaitu berdasarkan cara pengolahan data. Berdasarkan cara pengolahan data ada data deskriptif, yaitu di mana data deskriptif ini merupakan gambaran angka-angka yang akan disajikan, nanti akan diberikan contohnya seperti apa. Lalu ada data inferensi, yang mana data inferensi ini untuk mencari berdasarkan probabilitas, berdasarkan angka yang dapat dilihat tingkat signifikansinya. Lalu berdasarkan ruang lingkup dan penggunaannya, tentunya nanti ada banyak statistik ekonomi, sosial, pendidikan, perusahaan, pertanian, dan kesehatan. Ini merupakan lingkup yang memang memiliki kajian-kajian statistik, agak sama tapi sedikit memiliki ciri khas. Selanjutnya ada berdasarkan bentuk parameternya. Yang tadi saya sebutkan ada parametrik dan non-parametrik. Apa itu parametrik? Parametrik itu adalah hasil pengukuran, yang mana data ini harus normal, datanya juga harus linier, ada heterosideksitas, ya datanya juga harus homogen dan lain-lain. Selanjutnya non parametrik. Non parametrik ini berarti tidak perlu pengukuran. Misalkan tidak perlu datanya normal, tidak perlu datanya bentuknya yang dapat diukur gitu. Data-datanya tidak harus linier. Nah, ini disebut sebagai statistik non parametrik. Dari kedua statistik ini tentunya ada kegunaan masing dan kekurangan masing-masing. Parametrik digunakan untuk pengukuran, yang mana tadi dijelaskan bahwa data interval dan rasio adalah data hasil pengukuran, dan non parametrik adalah data tidak bisa atau jenis data-data yang tidak bisa dilakukan pengukuran, misalkan data nominal dan data ordinal. Tentunya nanti di dalam statistik, ya, ini konsep statistika, yang mana kegiatan statistik untuk mengumpulkan data. Yang pertama kegunaannya ya, menyusun data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu, dan menginterpretasikan hasil data analisis. Ini yang paling penting, menginterpretasikan hasil data analisis, yang mana data yang diinterpretasikan akan digunakan untuk pengambilan kebijakan atau yang lain ya, kegunaan-kegunaan tertentu. Lalu melalui fase apa? Deskriptif, yaitu berkenaan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, sebagian data atau seluruh data pengamatan untuk memberikan informasi tanpa pengambilan kesimpulan. Ya, untuk memberikan informasi tanpa pengambilan kesimpulan. Artinya di sini data deskriptif ini tidak melihat hubungan, tidak melihat pengaruh, hanya melihat atau menyajikan data berdasarkan nanti ada misalkan rata-rata, median, modus, atau simpangan baku. Ini disajikan berdasarkan deskriptif. Bisa juga berupa tabel, bisa juga nanti berupa diagram, grafik, dan lain-lain. Lalu statistik inferensia. Setelah dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data, dan kemudian dilakukan interpretasi serta pengambilan kesimpulan. Statistik inferensi menghasilkan generalisasi jika sampel representatif. Jadi berdasarkan probabilitas, yaitu berdasarkan probabilitas tadi. Statistik inferensi biasanya nanti digunakan beberapa teknik, misalkan parametrik dan non parametrik. Parametrik ini mengukur, misalkan melihat pengaruh, melihat hubungan, ya. Nanti ada deskriptif dan asosiatif. Selanjutnya statistik dan metode ilmiah, ya, adalah salah satu cara yang mencari kebenaran yang bila ditunjukkan dari segi penerapannya, resiko untuk keliru paling kecil. Jadi
metode ilmiah, karena statistik sangat terkait dengan metode ilmiah. Jadi saya harapkan untuk selalu berpikir kritis dan sesuai dengan prosedur ilmiah, yaitu dengan melihat kebenaran. Lalu apa saja yang metode apa saja yang digunakan? Yang pertama, kita merumuskan masalah. Jadi untuk melakukan suatu pengambilan data, kita harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Apakah masalahnya tersebut nanti akan dijelaskan secara statistik, atau masalah tersebut bisa dijelaskan secara state of the art atau pengambilan dari data-data yang memang sudah ada. Selanjutnya melakukan studi literatur, yaitu pengkajian berdasarkan state of the art. Melakukan studi literatur ini tentunya terkait dengan teori-teori yang sudah pernah dilakukan, penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan, data-data yang sudah diambil, yang sudah diinterpretasikan, itu bisa kita lakukan yang namanya studi literatur. Selanjutnya membuat dugaan dan hipotesis pertanyaan atau hipotesis. Nah, ini dugaan-dugaan sementara ini nanti terkait misalkan apakah terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Apakah terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Apakah program X memiliki efek terhadap program Y. Nah, ini adalah dugaan atau hipotesis. Bisa bentuknya pertanyaan, bisa. Bagaimanakah gambaran tingkat kecerdasan di kota X misalkan. Selanjutnya mengumpulkan data dan mengolah data. Menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan. Lalu peran statistik. Nah, di sini saudara akan melihat bagaimana instrumen, sampel, sifat data, variabel, metode analisis digunakan untuk melakukan statistik. Untuk dalam kegiatan statistik apa saja. Ini tools-toolsnya. Instrumen itu apa sih? Instrumen itu adalah alat ukur. Nah, alat ukur itu bisa berupa yang kita lihat sehari-hari, misalkan ada timbangan, ada meteran, itu merupakan instrumen atau alat ukur. Meteran untuk mengukur tinggi, timbangan untuk mengukur berat. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai instrumen. Dalam ilmu ekonomi misalkan, instrumennya apa? Ingin mengukur kepuasan, ya berarti nanti akan menggunakan instrumen angket misalkan. Atau ingin mengukur tingkat kemampuan atau kinerja, berarti instrumennya adalah tes. Itu adalah instrumen, contoh-contoh instrumen. Lalu sampel. Nah, terkait dengan sampel, karena kita statistik, akan berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan, ya, kemungkinan yang bisa digunakan dalam statistik. Nah, sampel merupakan bagian kecil dari atau bagian yang menggambarkan suatu populasi, ya, representatif dari populasi. Saya berikan contoh, misalkan biasanya ibu-ibu yang suka masak di dapur, dia ingin memasak sayur sop. Nah, ketika seorang ibu ingin memasak sayur, tentunya dia harus mencicipi terlebih dahulu apakah asin, apakah kurang garam, apakah kurang gula. Nah, itu diambillah 1 sendok. Tidak mungkin dia mencicipinya semuanya 1 panci. Nah, itu bukan mencicipi. Jadi 1 panci itu adalah populasi dari sayur sop. Diambillah 1 sendok. Oh, dicicipi. Nah, pencicipan itu menggambarkan atau merepresentatifkan bahwa 1 panci itu sudah asin rasanya. Oh, bahwa 1 panci itu sudah gurih, sudah enak gitu. Itu yang disebut sebagai sampel. Tentunya sampel tersebut diambil dari populasi yang ada. Selanjutnya adalah sifat data. Nah, tadi sifat data nanti kita pelajari lebih jauh. Yang tadi misalkan datanya nominal, datanya ordinal, datanya interval, rasio. Nah, itu merupakan bagian dari sifat-sifat data. Apakah data itu nanti bentuknya kualitatif, apakah data itu kuantitatif. Lalu variabel. Nah, variabel ini terkait dengan objek amatan yang kita akan ukur gitu. Apa yang kita ukur? Misalkan kita mengukur tinggi badan, ya berarti tinggi badan merupakan variabel. Kalau kita mengukur berat badan, berarti berat badan itu merupakan variabel yang kita ukur. Kalau misalkan kita mengukur kinerja, berarti kinerjanya yang akan kita ukur. Kinerja keuangan, berarti kinerja keuangan merupakan variabel.
atau kecerdasan, motivasi. Nah, itu merupakan variabel yang kita ukur dan memiliki tadi balik lagi alat ukurnya seperti apa. Kecerdasan alat ukurnya tes, berat badan alat ukurnya timbangan ya. Lalu ada metode analisis. Nah, ini metode analisis ini nanti balik lagi apakah itu bentuknya deskriptif ya, hanya penggambaran saja, atau inferensial, atau dia menggunakan nanti metode analisis seperti apa. Apakah nanti metode analisis ini terkait dengan komparatif, asosiatif. Nah, itu akan terbagi. Jadi metode analisis akan ada banyak. Komparatif nanti ada banyak sekali yang akan kita bahas di dalam statistik ini. Ini metode analisisnya. Lalu prosedur pengolahan data. Prosedur pengolahan data yang dimaksud di sini yang pertama ada parameter, yaitu berdasarkan parameter yang ada statistik dibagi menjadi parametrik dan non parametrik yang tadi saya jelaskan. Statistik parametrik berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter non populasi, parameter-parameter populasi. Jenis data inferensial, rasio distribusinya harus normal dan mendekati normal. Ya, datanya harus normal, mendekati normal. Lalu parametrik, inferensi statistik parameter-parameter populasi, jenis datanya nominal, ordinal. Distribusi tidak diketahui atau tidak normal menggunakan parametrik. Jadi parametrik dan non parametrik ini nanti terkait dengan jenis datanya ya, interval atau rasio, atau nominal dan ordinal. Atau memang distribusinya dilihat. Distribusi ini terkait dengan probabilitas ya. Maka distribusinya normal atau nanti ada linier ya. Nanti kalau misalkan parametrik harus berdasarkan pengukuran asumsi klasik tentunya. Kalau non parametrik biasanya digunakan untuk ilmu-ilmu sosial yang memang memiliki data atau gambaran tidak normal gitu, kurvanya tidak normal karena homogen, karena heterogen gitu banyaknya data. Lalu jumlah variabel. Nah, ini jumlah variabel berdasarkan variabel yang dibagi. Ada analisis univariat, yaitu hanya satu pengukuran, biasanya deskriptif, hanya satu variabel saja atau sendiri-sendiri. Nah, ini disebut sebagai univariat. Lalu ada bivariat, yang mana bivariat ini korelasi. Contoh ya, korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Bivariat ini yaitu biasanya melihat korelasi, melihat pengaruh gitu. Lalu ada multivariat, banyak variabel, misalkan 2 atau lebih pengukuran ya, contohnya motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan, faktor ekonomi, sosial. Jadi itu prosedur pengolahan data ini nanti juga kita akan pelajari lebih dalam. Selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data ini bentuknya bisa tabel, grafik ya, atau di sini ada tabel yang lain, ini cara-cara tabel, kolom. Penyaji ini disebut sebagai penyajian data. Tabulasi tabel di sini kita bisa lihat misalkan ada wilayah, pendapatan sertifikasi, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini gambarannya ya, gambaran tabel. Lalu bisa juga grafik ya. Grafik ini memberikan informasi dengan benar, rinci. Ya, ada di sini sumbunya, ada sumbu tegak dan sumbu datar. Ini dibentuk grafik. Lalu ada jenis grafik batang, ada grafik line ya, ada pie, ada interaksi atau interaktif. Lalu di sini ada tabulasi data atau distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini pengelompokan data interval, rasio, dan menghitung banyaknya data dalam satu kelompok. Di sini membuat distribusi frekuensi pertama satu mencari sebaran atau range, yakni selisih antara data paling besar dengan data paling kecil. Data yang paling besar berapa di sini? Oh, 35. Yang paling kecil berapa? 20. Jadi 35 dikurang 20. Ditambah 1. Karena rumusnya ditambah 1. Sama dengan 16. Nah, data 16 ini untuk mencari range. Lalu menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Karena ini kita sudah dapat datanya tadi 1
merupakan rumusnya. Log 33 juga rumus. Log N. Lalu tinggal kita, N-nya berapa? N-nya ada 14. Lalu di sini tinggal kita hitung ya, 1 ditambah 3,3 log N, N-nya 14 sama dengan 4,78. 4,78 ini nanti menentukan kelasnya. Lalu menentukan panjang kelasnya, yaitu rumusnya P, R dibagi K. 16, tadi kan kita sudah dapatkan 16 dibagi 5. Ya. K, 5 ini K. 5 ini dari mana? Dari sini ya. Karena ini mendekati ya kita bulatkan. 4,78 bulatkan 5 sama dengan 3. Nah, ini tinggal kita dari 3 ini kita menjadi data lower dan upper ya. 20, 21, 22. 22, 23, 24. Nah, ini nilai tengah. Lalu frekuensi ini dari mana? Nah, dari banyaknya data ya, frekuensi. Oh, 21-nya ada 12. 23-nya ada 17 dan sebagainya. Lalu kita persentasekan. Persentase dari mana? Dari banyaknya data. 12 dibagi 83 kali 100, 14%. Nah, ini kumulatifnya. Kumulatif tinggal dijumlah. 12 tambah 17, 29, 29 tambah 14, dan seterusnya. Selanjutnya dipresentasikan kumulatif. Seperti itu. Ini bentuk histogramnya, nanti kita akan praktekkan dengan SPSS atau Excel. Nah, ini adalah soal yang akan dikerjakan. Terima kasih atas kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.